Sugeng siang, rahayu rahayu dari Timur Bengawan. Masih bersama Eyang buat cucunya Eyang Del Kumandel Gendewawati dan Silpringsil. Wadel Kumandel Gendewawati yang selalu gelisah tentang sang kinasih sang kesatrio yang katanya nggak bisa diterawang. Terawang itu apa sih? Terawang itu tembus. Ketika engkau layaknya menembus uang amplop hasil dari wejangan-wejanganmu yang kau hahihukan dan kau dapat sebuah amplop, ya katanya berdosa menerima amplop, tapi engkau terima aja juga sama aja. Lalu kau terawang isinya karena engkau malu dengan pangeranmu, malu dengan gustimu, malu dengan sang maha. Engkau terawang dulu di lampu supaya kelihatan berapa isinya. Terawang, ada yang bilang sang Satrio Piningin nggak bisa diterawang, nggak bisa ditembus, nggak bisa di ini, nggak bisa di itu. Jangan salah. Hello. Hello. Lalu bagaimana dengan Raden Mas Ngabei Ronggowarsito? Lalu bagaimana dengan Nostradem? Lalu bagaimana dengan Eyang Sri Aji Jayabaya yang sudah ngasih tahu kalau nggak bisa diterawang, lalu mereka ngapain? Apakah mereka hanya berkata-kata saja? Kok kamu bilang nggak bisa diterawang? Lah, teman-temanmu itu dari Kumandel Gendewawati, tahunya ya dari situ. Emang tahunya dari mana? Kok nggak bisa diterawang? Orang kamu itu baru tahu sekarang era-era sekarang, sedangkan tulisan itu sudah lama. Lahirnya tulisan itu sama dirimu lebih dulu. Tulisan itu kok kamu bilang nggak bisa diterawang? Mereka ngapain? Nah, disitulah kesadaranmu itu nggak ada. Lost, kamu itu lost kesadaran. Yang bilang nggak bisa diterawang sang kinasih sang kesatrio itu berarti lost kesadaran. Lost kesadarannya. Ketika kesadarannya lost, ya hilang, lost, kau gak akan menemukannya. Makanya engkau sendiri sebenarnya mengatakan bahwa dirimu gak bisa menerawang beliau. Nah, apakah Eyang bisa menerawangnya? Jika engkau dekat dengannya, engkau pasti bisa menerawangnya. Jika engkau dekat dengannya, engkau harus mendekat dengannya. Karena engkau ketika mendekat, dia ada di dalam batinmu. Ketika dia di dalam batinmu, maka engkau akan menemukan dan mengangan-angankan sedang apa dia. Kalau engkau menjauh, ya nggak akan mungkin engkau menerawangnya. Karena engkau menjauh dengan egomu, dengan tidak sadarmu, ya tidak membuka kesadaranmu, engkau menjauhi beliau. Bagaimana yang nanti akan menjadi sesuatu di negeri antah berantah yang menduduki posisi nanti teratas? Percuma. Engkau yang akan duduk nanti akan membuat semuanya corat marit, corat carit, morat marit, ambiar. Ambiar. Kembalikan saja kepada beliau. Jika engkau masih mencintai negeri antah berantah itu, semua membawa aura, semua membawa power, energi
yang direstui alam. Ketika kuncinya nggak tepat, ya mau ambiar, morak-marik. Nah, siapakah yang harus duduk di sana, di singgasana tertinggi dari singgasana pendeta tertinggi di negeri antah berantah, negeri sapi angin, negeri mewat maut, negeri amburadul, nagari amburadul, nagari blak blik bluk njebluk sak kabeh. Nagari antah berantah. Kau tidak merasakan bahwa sekarang pun sudah nagari antah berantah itu sudah jeblok sebenarnya. Nggak kau sadari. Dan kau masih bermain akrobat. Akrobat sana sini, goyang sana sini, goyang sana sini. Tambah jeblok. Dari kedangkalan spiritual yang yakin tambah jeblok. Naga, baruna, naga, sasra, naga, pedit, naga kini akan selalu terombang-ambing mencari tuannya. Ketika tuannya duduk, maka dia akan duduk. Seperti cerita Wisnu ketika memindahkan Semeru atau Mahameru, beliau berubah menjadi kura-kura, kurma. Dan untuk menyangganya, melilitnya, maka Brahmana, Dewa Brahma, berubah menjadi ular, naga. Ular naga itu yang menahan, menopang. Makanya ketika tidak ada kura-kura, maka naga itu akan terbang, ambles bumi, ambles langit, ambles laut. Ya. Masih engkau bersuka cita. Nagari antah berantah itu masih bersuka cita. Hao hai. Zero zong. Nah, cucunya yang Del Komandan Gendewati. Engkau bisa menipu semua mata. Engkau bisa menipu hati orang tua. Engkau bisa menipu hati manusia. Dan engkau bisa memanipulasi jiwa, psikologi semua manusia dengan sebuah pencitraan yang tinggi. Tetapi engkau tidak akan bisa menipu Sang Yang Maha Wenang, Sang Yang Maha Suci, dan Sang Yang Maha Kuaos atau Kuasa. Kau gak akan bisa. Apa yang kau tata, apa yang kau akrobatkan akan runtuh dalam sekejap, pasti. Jika engkau tidak menempatkan kuncinya, Sang Kinasih, di tempatnya. Engkau mencari pemain-pemain akrobat tertinggi yang mempunyai keahlian merubah wajah, yang mempunyai keahlian merubah tangan dan merubah kaki, yang sebenarnya itu tidak dikerjakan oleh dia sendiri. Pekerjaannya kotor. Tapi sang pemain akrobat tertinggi, sang pemain wajah tertinggi, sang pemain tangan, dia menanti untuk mengotori wajahnya, mengotori tangannya, mengotori kakinya, yang berarti dia menanti pekerjaannya. Sang Kinasih, sang pinilih, sang satrio itu nganggur. Karena pekerjaannya baru dia nantikan. Selayaknya seperti ini. Naga adalah air, lambang simbol dari air yang hidup di air. Air adalah penciptaan dari manusia, di mana manusia terbuat dari air. Naga itu ada di dalam dirimu dan tidak terpisahkan oleh dirimu. Dan naga itu yang harusnya engkau slay, sigar, engkau bunuh. Karena naga itu adalah ego. Kalau dalam bahasa modern iblis, tapi dalam bahasa sesepuh leluhur kita adalah naga.
yaitu adalah keraguan-raguan. Engkau bilang engkau tidak bisa menerawang, itu adalah keraguan-raguan, tetapi dipatahkan oleh Sang Ranggawarsita Hangabei dan Sri Aji Jayabaya yang sudah meramalkan duluan, yang sudah menulis duluan bahwa Sang Piningit itu bisa ditembus dan diterawang. Buktinya mereka bisa. Nah, kapan beliau ada? Tergantung dirimu. Apakah engkau akan bermain akrobat lebih lama? Dan ketika engkau bermain akrobat, naga akan jatuh, sering jatuh dan patah tulang, sehingga semua tulangmu akan patah menjadi berkebeng-kebeng dan akhirnya hancur, blak-blik-bluk, jeblok. Atau engkau akan menyerahkannya pada pemain akrobat yang sejati. Begitu menurut kedangkalan spiritual Eyang untuk melihat keadaan dari kedangkalan spiritual Eyang. Mohon maaf jika ini salah, tapi jika itu nanti benar, ya selamat. Engkau telah menyingkirkan, menyepelekan cucunya Eyang, Dela Kumandel Gendewati. Nah, begitulah menurut kedangkalan spiritual Eyang. Dari kedangkalan spiritual Eyang. Yang ulangi lagi sekali lagi. Keraguan-raguan adalah seekor naga yang harus engkau kurung di dalam jiwamu, karena naga adalah air dan air itu sendiri adalah naga. Dan bagaimana engkau mengambil hati Sang Maha, karena tidak seperti mengambil hati orang tua yang mudah sekali hanya dibawakan roti maka akan selesai. Tetapi mengambil hati Sang Maha layaknya engkau harus bermain drama setiap hari di dalam batinmu. Ketika engkau welas asih dengan sesamamu, nonton film yang berbau kesedihan, sedih, engkau terenyuh, itu sudah latihan. Besok lagi nonton lagi, terenyuh lagi, latihan. Terenyuh, semakin lama engkau terenyuh, semakin hatimu terbuka untuk mudah sekali bertemu dengan Sang Maha. Makanya ketika hatimu terenyuh, engkau empati, engkau ngasih, setiap hari kau lakukan, setiap hari engkau menolong orang, setiap hari engkau praktekkan. Maka ketika engkau meminta sesuatu kepada Sang Maha dengan terenyuh, dengan hati yang sedih, maka akan segera dikabulkan. Engkau gak akan bisa berpura-pura di depannya. Mungkin wajahmu berakrobat, tindakanmu berakrobat, tetapi batinmu adalah yang dia baca. Batinmu adalah yang dia mengerti. Dan batinmu itu gak akan bisa menipunya. Tetapi bagaimana untuk bisa sedikit menipu Sang Maha? Yang ulangi, bagaimana untuk sedikit menipu Sang Maha? Latihan terus menerus welas asih. Latihan terus menerus welas asih. Latihan terus menerus welas asih. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.